Mobil sekarang itu bergeser kemana dibanding 10 tahun yang lalu? Matic. Matic ya? Tren kerusakan mobil sekarang masuknya Matic. Maticnya rusak semua. Gitu ya? Gara-gara purely satu, tidak. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kusnama di channel gue Denkus Channel. Di Ngobrol Otomotif kali ini masih bersama Ko Lung Lung di part 2, teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa tonton di part 1, itu seru banget obrolannya. Dan Ko Lung Lung, mungkin langsung kok ya. Boleh. Ini membaca pertanyaan dari teman-teman nih kok. Radiator flush itu sebenarnya perlu seberapa sering sih? Dan apa tanda-tanda orang harus mulai waspada sebelum overheat kejadian? Oke. Nah, mohon pencerahan itu kok. Oke. Radiator flush itu kalau ada dua, yang namanya kegiatannya atau aditifnya. Begitu. Kegiatannya nge-flush radiator itu lu buang semua, lu bukain selang-selangnya, lu semprotin pakai air biar dia keluar semua kan. Udah keluar semua, lu keringin, lu tutup lagi, lu tuang coolant. Itu oke. Ya, kalau mobil lu isi coolant sih nggak usah 2 tahun sekali sih Pak, 2 tahun 3 tahun sekali sih Pak mungkin Pak. Oh gitu. Kalau itu ya. Kalau aditifnya ada tuh aditif segini tulisannya radiator flush. Hati-hati. Karena aditif yang tulisan radiator flush itu cenderung dia korosif. Jadi emang sengaja dituang, dikasih bahan korosif sedikit supaya ketika dia muter semua kerak-keraknya itu bisa ikutan rontok. Oke. Nah, kerak rontok, dinding juga bisa rontok, dinding radiatornya. Jadi agak harus hati-hati sedikit. Pakai itu, nggak boleh lama-lama dan ada kemungkinan untuk bocor malah. Nah, cuman ketika lu flush gitu, alangkah bagusnya termostatnya lu cek nih masih berfungsi apa enggak. Radiatornya mendingan lu korokin. Iya. Kalau lu korokin kan lubangnya jadi gede-gede lagi. Ketika lubangnya jadi gede-gede lagi, lu tahu dia flow-nya bagus, gitu aja. Oke. Kalau lu punya mobil tua kayak begini, Iya. radiator gue sarankan lu beli yang racing, Pak. Radiator racing. Iya, yang triple Pak, yang tebal begini. Oke. Yang tebal. Jadi isinya bisa banyak. Begitu isinya bisa banyak kan ketika lu dinginkan kan lebih cepet dingin kan. Betul. Berarti kan. Nah, begitu lu turun ke bawah dia dingin udah masuknya Pak. Gitu loh. Terus sama yang tadi gue bilang, lu beli semprotan wiper sama motornya. Dia ada semprotan wiper gitu sama motornya sama pencetannya. Lu taruh di depan kondensor sama radiator. Oke. Jadi ketika lu kena macet, karena mobil ini nggak mau kena macet, tidak didesain untuk kena macet. Lu semprotin ke radiator, ke kondensor tuh, jadi ketika panas-panas. Nah, itu untuk ngejaga temperatur AC sama temperatur engine, temperatur radiator lu bagus gitu. Oke. Karena semprotan air radiator itu bener-bener air di radiator ya, di radiatornya itu bener-bener membantu banget buat nurunin. Airnya air apa? Air biasa, air keran aja. Oh gitu. Kan air keran tuh lu isi kotak reservoirnya kalau bisa lu gantinya sama yang gede karena kan lu butuh banyak ya gitu kan. Ketika lu panas ya lu pencet dia, lu lihat nanti dia akan turun tuh temperaturnya. Ntar dia baru naik lagi pelan-pelan kalau kena macetnya lama gitu. Iya. Oh itu ya. Itu bener-bener bisa lu lihat itu turun Pak. Karena lu butuh emang itu lu butuh. Itu sebenarnya orang ada yang melakukan itu udah biasa. Udah biasa. Ada ya? Udah biasa. Oke. Iya. 2 tempat yang biasanya mereka siram itu, satu radiator, satu lagi di ban. Di ban? Ban, untuk ngedrift. Jadi ban itu emang sengaja disemprot air supaya dia basah. Supaya ketika dia ngedrift lebih nggak makan ban. Oke. Gitu. Iya. Itu ya udah banyak kok yang jual itu gituan, murah kok. Kemarin gue beli buat galon gue berapa ya, 200.000 lebih. Lu pakai ini kok? Udah di radiator. Dipencet dia nyemprot langsung. Emang butuh sih. Jadi kalau misalnya lu lagi di tol, lagi jalan kencang, gitu kan, lu narik kan kelihatan Pak, temperaturnya juga naik Pak. Gue pernah bawa mobil kalau lu gila, gue bilang gitu. Ini udah jambrak parah. Ini udah lebih sadis lagi. Lebih sadis lagi ya? 409 HP on wheel dyno. Mati. 2 bar setengah. Gila. Gila. Ngeri. Itu Jakarta Surabaya tuh kalau kosong tuh bisa cuma berapa jam. Gila. Ngeri itu. Oke, Kolong-Kolong. Panaskan mobil sebelum jalan itu masih relevan nggak sih di mobil modern? Relevan, tetapi tidak selama itu. Jadi kalau orang bilang, wah udah nggak perlu lagi dan begini, no, lu tetap perlu. Karena satu dari 2 hal. Yang pertama adalah, lu butuh oli itu nyampe ke semua tempat sebelum lu jalan.
Oke. Satu, dua, lu butuh oli lu itu cukup panas untuk panas. lu jalanin, betul. Jadi kan oli di pagi hari dingin. Oke. Gua nggak tahu di tempat lu sedingin apa. Iya. Tetapi kan udah pasti tidak di minimum operating temperature kan. Iya. Nah, minimum operating temperature-nya tuh berapa nih? Biasanya ketika mobilnya baru lu nyalain, lu tunggu sekitar 1-2 menit lah, Pak. Oke. Udah nggak usah satu batang rokok lagi. Udah 1 menit lah, udah jalan, udah oke kok. Oke. Apalagi sekarang orang pakainya olinya encer ya, 020, 016, itu sebentar untuk ngelumasin semua sebentar, tetapi lu tetap butuh panasnya. Oh. Jadi si oli ini lu panasin dikit, baru lu bisa beja. Kenapa? Ya biar optimal aja. Dibilang, oh ngaruhnya cuma dikit jadi gitu. Ya iya, nggak banyak-banyak amat. Cuman kan lu daripada habit lu jelek, lu nggak begini, ntar malah ujung-ujungnya ada yang jebol kan gitu kan. Mendingan lu tunggu semenit, kagak susah juga lah. Lu colok apa kayak kanan kiri, lu colok charger handphone apa kayak, iya kan. Lu tungguin bentar, lu Prepare ngapain jalan, dulu iya gitu. semenit Iya. doang gitu loh. Jadi Iya. kalau dulu emang agak lama, sekarang sebentar Pak. Oke. Tetap perlu tapi. Tetap perlu ya? Perlu. Oke, Kolunglung. Ganti oli lebih cepat dari rekomendasi. Itu buang-buang uang atau justru investasi? Buang-buang uang. Kan lebih bagus kok. Maksudnya tetap fresh terus. Mendingan lu beli oli bener dengan penggunaan yang benar. Jadi maksudnya lu beli oli 10.000 km ya lu ganti 10.000 km. Oh itu. Kalau lu mau beli oli 5.000 km ya lu ganti 5.000 km. Jangan lu Sebelumnya. Iya. Rugi, Pak. Oke. Oli 10.000 km itu sebenarnya didesain 15.000. Oh gitu. Tetapi makanya cuma bilang 10.000 gitu. Supaya apa? Supaya nggak dilebih-lebihin sama customer. Takut kalau dilebih-lebihin rusak. Nah, makanya kita kasih gap yang banyak. Biasanya begitu. Nah, makanya kalau dibilang 10.000, 10.000 aja udah nggak apa-apa nggak. Oh, jadi sebenarnya dia didesain udah untuk 15.000 bahkan ya? Iya, Oh gitu 15.000, ya? Pak. Asal yang oli yang bener ya? Iya. Ah bener. Asal jangan yang palsu ya, wah kelar udah. Kena palsu mah kelar. Beneran kelar. Oke. Motor aja banyak jebol. Wassalam deh udah. Iya. Dari pengalaman Kolunglung, tren kerusakan mobil sekarang itu bergeser kemana dibanding 10 tahun yang lalu? Matic. Matic ya? Tren kerusakan mobil sekarang masuknya Matic. Matic rusak semua. Gitu ya? Gara-gara purely satu, tidak diajarkan untuk ganti oli Matic dan filter oli Matic. Filter oli Matic? Iya. Oke, kurang aware orang ke situ tuh ya? Betul sekali. Kalian fokusnya mesin kali ya, oli mesin, Betul. oli mesin ya? Matic Fokusnya udah mesin, aman sih. mesin. Matic, apa itu oli Matic? Katanya nggak Oke. ada tuh. Nah, nggak bisa. Semua benda bergerak ada pelumasnya. Oke. Ketika ada pelumasnya berarti ada angka ganti ya jangka waktunya. Jangka waktunya itu lama sih memang ya kok ya? 20.000 km. Oh 20.000. Oh iya 20.000 ya? Matic 20.000 km, Pak. Ini Jakarta, Pak. Bukan Jerman, Pak. Oke. Jerman boleh lu bilang 70.000 km. Jaraknya jauh-jauh, kagak ada macet. Yang bikin dia makin kotor karena sering bekerja karena mengalami kondisi Panas. jalanan yang Iya, macet-macet panas gitu dan kok ya? macet-macet itu. Oke. Makanya Iya. kalau di Jerman, gearbox itu olinya lifetime. Nah, tapi ketika gua gua tanya sama orang Jermannya, iya lifetime itu bukan lifetime-nya lu, lifetime mobil ya. Lifetime mobilnya. Ketika dia bilang lifetime itu sesuai sama garansi. Lu beli nih mobil dulu garansinya berapa tahun? 5 tahun. Ya udah 5 tahun lu nggak usah ganti. Oke. Ketika udah selesai 5 tahun ya lu ganti cepetan. Ganti. Oh. Karena lifetime itu sesuai garansi si Mercy, Si Mercy. BMW. Oh, oke. Iya. Mercy bilang garansi Pak 7 tahun. Ya udah 7 tahun lu nggak usah ganti. Oke. Tahun ke-8 lu ganti cepetan. Ganti. Iya begitu emang, itu Jerman yang bilang. Iya. Lu kira lifetime-nya lu, bukan. Iya. Lifetime-nya mobil katanya. Oh, lifetime-nya mobil maksudnya apa? Lifetime-nya garansi katanya. Dealer kasih garansi dari pertama itu keluar dari mobil, dari dealer jebret 5 tahun, 5 tahun lu ganti katanya. Itu lifetime-nya dia katanya. Bangke juga lo orang kalau ngomong. Oke. Iya itu bulenya dari Jerman. Gua tanya Gitu mana mungkin oli transmisi lifetime. Jerman yang bilang bukan lifetime lu. Iya. Oke, Kolunglung, pertanyaan terakhir kok. Kalau disuruh kasih satu advice paling penting ke pemilik mobil Indonesia, itu apa? Banyak, bukan cuma satu. Gitu ya. Satu, jangan jadi babi, nyetir yang benar. Yang lo paling mengganggu apa kalau bahasa lo tuh? Aduh, kalau Ini kalau lu gua tuh. kalau gua paling judek lane hogging, ya kan?
Udah gitu lampu dipakein bilet-bilet buat nerangin depan gitu Oke. kan. Itu gua bete-nya bukan main itu, mau gua injek rem itu pokoknya itu depannya itu. Kita mau tes gitu kan. Seberapa kuat jantung lu gitu kan sama gua. Terus kalau namanya motong kanan kiri biasa lah Pak ya, Oke. ini Jakarta ya Pak, dan Oke. emang populasi segede gini jadi itu Iya. lawan arah. Iya, itu gila sih kalau lawan arah sih. Iya, gue males banget men, bener. Iya. Lawan arah kagak dikasih jalan, mukanya kenceng. Iya, Gitu kan? malah balakan dia gitu ya. Iya, pengen gue celupin ke ember biar kagak jadi kanebo kering. Sumpah, sebel banget gue, anjir. Kayak, iya, maksudnya lu belajar nyetir yang bener lah. Gue, ya Allah, indikasi nyetir yang bener itu apa? Seberapa banyak lu diklakson dalam sebulan. Oke. Semakin banyak lu diklaksonin orang dalam sebulan, makin sampah lu nyetir lu. Iya. Bener kan? Bukan di lampu merah ya. Iya. Kalau di lampu merah mah oke lah. Iya, Gitu kan. iya. Ada aja orang nggak sabaran mah ada aja. Attitude berkendara ya. Attitude Lu berkendara lu. concern di situ ya. Oh, concern gua. Bete banget lu emang. Bete gua. Asli sih. Yang paling bete ya itulah lane hogging, ya kan. Orang Iya, kita iya. lagi mau cepet-cepet dia di situ Iya, lagi. Sudahlah. Iya. Oke. Jadi hal itu aja ya. Kalau perihal maintenance kok. Kalau maintenance ya lu sesuai aja kan, Iya. berapa oli lu sesuai, apa lu sesuai. Sebenarnya ketika di maintain dengan benar mobil lu nggak rewel tau. Iya sih. Terus yang penting lu pakai mobil tuh bersih Pak. Iya. Entah kenapa ya, gue pakai mobil selalu bersih. Iya. Walaupun gue beli second, gue Iya. selalu bersih dan gue selalu bersihin gitu kan. Oke. Malah awet nih gue. Awet dan tahan lama, maksudnya bersih tuh gue, ya dulu mungkin tiap minggu ya gue buka, lapin sendiri semua, gue liatin satu-satu, oh oke aman. Iya. Kalau sekarang mungkin sebulan sekali, ya udah tinggal buka, lap-lapin, semprotin, dikit-dikit, kisi-kisi kanan kiri, oh ya aman, tutup lagi. Oke. Aman Pak, gue pakai mobil Eropa yang canggih-canggih, yang baru-baru, nggak kenapa-napa mobilnya. Iya. Nggak pernah sekalipun nyusahin gue. Lu terakhir Eropa apa nih kok? Yang terbarunya? 730 Li. 730 Li. Heeh. Oke. 730 Li itu juga enak gitu. Enak juga ya? Enak banget itu mobil. Itu tahun berapa tuh kok? 2024. Oh, oke. Iya. 2024 ya, benar. Iya. Tapi memang tetap ada perbedaan ya yang sekarang sama yang dulu gitu. Dari Kalau lu cerita material dan teknologi, ya enak sekarang teknologi Pak. Jauh, Pak. sekarang gokil Sekarang ya. Pak, gokil Pak. Oke. Karena dulu kan mobil ini kan bagus karena mobil ini kuat kan, keras kan. Iya. Jadi berat kan. Betul. Kalau yang baru teknologinya carbon fiber core. Fiber. Kerasnya sama, enteng. Enteng. Iya. Jadi udah nggak 2 ton lagi Pak mobilnya Pak. Betul. Udah gitu suspensinya Airsus kan, suspensi Airsus, kemudian dengan electricalnya terus sama engine-nya ya tenaganya jadi gede banget. Iya. Kok gue mau nanya randomnya gue terakhir nih sebelum kita cukupkan video ini. Perihal engineer mobil Eropa deh ini. Mercy lah spesifiknya. Oke. Nah, kebetulan gue lagi pakai Nurlela gitu ya. Oke. Gue pengen dapat. Karena gini kok, gue kemarin pertama ya di konten sebelumnya di Dokter Mobil gitu ya, ada teman-teman bisa tonton obrolan waktu gue pertama kali ketemu Kolung Lung. Jujur saat itu Kolung Lung ngejelasin sistem pengerangan Mercy lah, ngejelasin lu harus tahu sejarahnya. Iya. Itu gue dulu cuma ngedengerin doang teori dari Kolung Lung. Tapi ketika gue udah pakai Tiger si Nurlela ini, bener ya penjelasan lo gitu kok. Sekarang coba gue pengen dapat penjagaan lo lagi, entah lu mau bicara dari sisi apanya gitu. Perihal mobil Oke. Lu harus buatan tahu. Jerman. Lu harus tahu kenapa bule itu sangat suka perang. Karena bule itu dia pergi perang, dia akan negaranya akan mengirimkan pengusaha-pengusaha gede untuk meriset. Gua mau perang ya, gua kesana. Oke, muncullah Kubelwagen. Kubelwagen itu dari Volkswagen kan, Volkswagen Group kan. Karena Kubelwagen itu cukup bagus di lapangan karena kenapa? Mobilnya kecil, simple, enteng, lu masuk ke lumpur tinggal angkat keluarin, pakai lagi jalan. Kan gila. Nah, itu muncul Kubelwagen. Dari Kubelwagen situ muncullah yang lain-lain. Oke. Nah, Mercy ini memang dulunya itu kan diperintahkan untuk bikin mobil-mobil luxury kan, untuk pemerintahnya kan. Makanya dia fokusnya ke suspensi. Terus kenapa dia fokus ke bodinya harus berat, harus bagus, harus rigid. Kenapa? Kan ditembakin orang dulu. Nah, makanya dia bodinya dikasih yang bagus, pengereman begitu itu semua bagus, pengeremannya dikasih yang bagus. Kenapa? Dia menyadari ini mobil berat. Tenaga gampang. Nah, makanya dari situlah baru turun Porsche. Nah, lu harus tahu tuh ceritanya siapa bikin Porsche, siapa bikin ini, terus BMW turunnya dari mana. Kan gitu. Kan nomor 1 itu sebenarnya yang memang
dikasih tahu sama Reich-nya untuk bikin ya Volkswagen dulu. Si Volkswagen bikin Kubelwagen terus dia bikin yang lain juga kan, yang mesin-mesin yang kecil-kecil yang lain-lain yang kita nggak terlalu terkenal. Cuman yang paling terkenal adalah si Kubelwagen itu, Kubelwagen 1. Dari situlah muncul nanti VW Kodok. Dari base-nya ya Kubelwagen itu. Ya gila lu, mobil nabrak pohon, cemplung ke sungai, angkat sama orang nih, angkat 4 orang dibalik, ketok-ketok, bersihin dikit, nyala, gila lu. Loh, iya kan, bener kan? Makanya si Jerman nggak mau bikin mesin di depan. Si Porsche maunya bikin mesin di belakang. Kagak mau dia bikin di depan. Teori dia simple, kenapa? Pak, kalau ditembak itu orang yang supir mati, nabrak tuh depan Pak, nggak mungkin nabrak belakang. Jadi ketika nabrak, jebret, supirnya dikeluarin, lu gantiin, mobilnya masih nyala, mesinnya nggak kenapa-napa. Pikir benar juga. Iya. Makanya kenapa tank mesinnya di belakang. Oke. Ini itu ada ceritanya itu dulu. Kenapa si Porsche bikin mesin di belakang? Dulu tuh gara-gara itu. Oke. Semua tank kan mesin di belakang. Iya. Yang di depan apa? Gitu ya. Iya kan. Arbornya di depan, tembakannya di depan. Jadi kalau ditembak di depan, mesinnya nggak kena. Oke. Gitu. Makanya dia ngadepinnya ke depan. Gitu loh. Oke. Nah, si Mercy emang disuruhnya itu bikin mobil luxury untuk pejabat-pejabat tinggi. Memang mereka disuruhnya gitu. Makanya dia ngerisetnya ke sini. Kenyamanan, mobil tenaga gede, kemudian mobilnya mantep lah, ditembak juga kagak tembus gitu kan. Lalu bayangin aja besinya setebal-tebal begini. Dulu juga tembakan juga peluru kecil-kecil kali. Bukan kayak sekarang pelurunya gede-gede. Dulu tembakan peluru kecil-kecil nggak tembus kan gitu. Udah gitu dengan tenaga segitu gede, ya larinya luar biasa kencang. Lari kenceng ya harus bisa direm kan gitu kan. Nah, makanya pengereman mereka bagus, suspensi mereka oke gitu. Beda sama BMW ya. Kalau BMW dia ngejarnya, Nah, kalau BMW beda lagi. Kalau BMW dulu ngejarnya dia lebih ke rally malah. rally. Di Perang Dunia II dia malah nggak terlalu terkenal. Yang terkenal tuh 3, VW, Mercy, terakhir Porsche. Makanya mobil Porsche semua mesin belakang. Itu ada ceritanya itu. Oke. Iya. Iya benar, itu ada ceritanya itu. Sama kayak di Jepang. Kenapa Mitsubishi disuruh bikin mobil kan? Oke. Kan Mitsubishi disuruh bikin mobil kan, ujung-ujungnya dia bikin mesin kan. Dia bikin mesin taruh di Zero kan, di pesawat terbang kan. Pesawat terbang Zero-nya itu kan mesinnya Mitsubishi itu. Lu harus tahu. Nah, kenapa Honda baru beralih ke mobil setelah Perang Dunia II? Karena di Perang Dunia II Honda itu motor. Lah motor untuk perang ya lebih dipakai lah, lebih murah, lebih ramping, lebih cepat kan gitu. Nah kemudian si Toyota juga ikutan disuruh bikin tank apa gitu, gue lupa deh pokoknya deh, dia ada museum sejarahnya. Jadi mobil yang pertama keluar di Jepang itu punyanya Mitsubishi setelah fotokopi Ford kalau nggak salah. Oke. Setelah dia ke Amerika dipelajarin fotokopi Ford, dia mulai kopi tuh. Nah pergi perang suruh bikin gitu. Gitu ceritanya Bapak. Oke. Kalau enggak, Mitsubishi itu sebenarnya hanya perusahaan trading dulu. Perusahaan trading yang memang sudah ratusan tahun. Iya. Nah, disitulah dipanggilin nih pengusaha-pengusaha, lu bikin ini gitu. Emang begitu dari dulu. Iya. Kalau dengerin cerita begini kan seru kan gitu loh. Iya. Si Subaru ada lagi ceritanya, Citroen ada lagi ceritanya, Peugeot ada lagi ceritanya. Oke kok. Thank you banget pencerahannya dan sharing-sharingnya di channel gua kok. Mudah-mudahan nanti next kita bisa ada waktu lagi ketemu untuk bikin konten selanjutnya. Oke kok, sekali lagi makasih banget waktu sama-sama. dan sharing-sharingnya di channel gua kok. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow media sosialnya Dokter Mobil, dan Dokter Mobil juga sudah buka cabang yang terakhir, yang terbaru di Cibinong ya? Cibinong ya? Yoi, betul Jadi sekali. total Dokter Mobil cabangnya ada sampai saat ini Pak? 51. Berapa? 51. 51, gokil. OTW 100 lebih lah ya. Ya, lebih lah. Sampai ke pelosok-pelosok Indonesia kayaknya ke depan. Harus. Oke, dan jangan lupa untuk maintenance mobilnya bisa datang ke Dokter Mobil di cabang-cabang kota yang kalian berada. Dan jangan lupa juga follow media sosial gua, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. On in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.
got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day.